dengan saya Mangiko. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kualat Tol Cipularang. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Malam itu, sebuah mobil truk mengangkat barang tengah melaju dengan kecepatan stabil di ruas jalan tol Cipularang. Lelaki yang mengemudikan mobil itu bertubuh gemuk. Kemeja yang ia kenakan kekecilan sehingga kancing tengahnya copot, memperlihatkan perutnya yang buncit. Kepalanya botak dan kulitnya hitam kecoklatan. Ia mengenakan cincin aki keberuntungannya. Di dalam mobil, ia memutar lagu dangdut lawas dengan suara keras agar tidak mengantuk saat mengemudi. Sementara itu, Mak Minah, seorang warga yang tinggal dekat dengan tol Cipularang, tadi sore mendengar suara wanita menjerit-jerit di tengah jalan tol. Mak Minah tidak menghampiri suara itu. Ia tahu itu adalah sebuah tanda kalau akan ada kecelakaan lagi di tol Cipularang. Mak Minah hanya bisa berdoa, semoga yang mengalami kecelakaan bisa selamat. Kalaupun tidak, semoga diampuni dosanya. Sopir truk yang mengangguk-anggukkan kepalanya mengikuti irama. Sesekali ia ikut bernyanyi. 1, 2 kendaraan ia salib dengan baik. Sampai tiba-tiba, lampu mobilnya menyorot seorang wanita yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia menginjak rem dan membuat mobilnya berhenti tepat di depan wanita berjaket coklat dan memakai celana jeans ketat. "Bang, tolongin aku, please. Suamiku nurunin aku di sini. Dia marah. Aku numpang sampai keluar tol, Bang," kata wanita itu memohon. Ekspresi wajahnya cemas dan memelas. "Walah Mbak, tega banget suaminya. Ya udah yuk naik," jawab pengemudi itu sembari membukakan pintu mobil. Wanita itu masuk ke dalam mobil. Di sepanjang jalan, ia bercerita banyak hal tentang kekasaran suaminya, juga rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Sopir truk itu sesekali mangguk dan menimpal untuk basa-basi saja. Lalu, entah apa yang terjadi, tiba-tiba sopir truk itu melihat keramaian orang di tengah jalan tol dari kejauhan. Setelah mobilnya semakin dekat, ternyata keramaian itu adalah pasar tradisional. Begitu ramai. Namun, ia merasa ada yang aneh. Tak hanya lantaran di tengah jalan, orang-orang yang ia lihat juga berwajah pucat. Wajahnya murung. Sopir truk itu lantas menghentikan laju mobilnya. Ia sengaja tak mematikan mesin mobilnya. Lampu mobil truknya dibiarkan menyorot dan membelah keramaian pasar di tengah jalan tol. "Mbak, tunggu di sini, aku cek dulu," kata sang sopir truk. Wanita itu mengangguk, menandakan mengiyakan. Ia turun dari mobil, langkahnya gontai saat mendekati keramaian. Bahkan, ia pun turut masuk di tengah orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli pada umumnya. Menggunakan uang yang biasa dilihat, juga digunakannya. Namun, sopir itu masih terheran-heran. Kenapa ada pasar di tengah jalan tol? Ia terus berjalan semakin ke tengah kerumunan. Saat ia menghentikan langkah, hampir semua orang di pasar misterius itu tertuju padanya. Ekspresi mereka datar dan dingin. Wajah mereka yang pucat terkesan begitu mengerikan. Sesaat sebelum ia hendak lari kembali ke mobil, tiba-tiba ia ditabrak sebuah truk bermuatan pasir. Dan ya, pria itu tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. "Kenalkan, namaku Asep. Ya, seperti nama orang Sunda. Dan memang betul, aku orang Sunda dari Bandung yang beruntung bisa kuliah di salah satu kampus ternama di Depok. Tapi bukan itu ya yang mau aku ceritakan. Ini tentang jalan tol Cipularang dan kematian teman-temanku, Bram, Mary, John, dan Dian. Mereka meninggal satu persatu dengan sangat mengenaskan.
Dan kematian mereka ada kaitannya dengan tol Cipularang. Kami kualat. Oh iya, sebelum aku cerita lebih jauh, tadi pagi aku juga baca sebuah berita kecelakaan mobil truk di tol Cipularang. Sopirnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Aku semakin yakin kalau tol Cipularang itu angker dan kita harus sopan saat melintasinya. Bahkan aku mulai dari awal ya. Bagaimana caranya aku bisa selamat dari kualat tol Cipularang? Aku yakin seharusnya aku juga sudah mati kalau saja tidak tahu cara untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, John mengajakku dan teman-temannya lain untuk hiburan ke Bandung. Sialnya, dia maunya berangkat dari Jakarta malam hari. Katanya, biar seru-seruan di jalan. Sebenarnya, dari awal aku tidak setuju dengan ide itu. Sebab, tol Cipularang yang akan kami lintasi itu sangat berbahaya. Lebih tepatnya angker. Namun, John tetap bersikukuh berangkat ke Bandung malam hari. Akhirnya, aku dan yang lain pun terpaksa mengalah. Kami mengiyakannya. Kami menyewa mobil MPF yang bisa muat 5 orang. Aku yang menyetir, sementara Bram duduk di sampingku. John duduk di baris kursi belakang, dan yang lainnya duduk di tengah. Aku putar lagu pop barat yang membuat suasana semakin asik. Mobil yang kami kendarai pun dengan tenang melaju di ruas jalan tol Cipularang. Guys, baca doa, jangan pada berisik. Ini tol Cipularang, kataku, mengingatkan sambil terus mengemudi. Oke Sep, laksanakan, saut Dian sambil bercanda. Alah Sep, zaman sekarang masih percaya sama setan, sahut John dari kursi baris ketiga. Hus, jangan gegabah loh, timpal Mary. Iya John, hati-hati, tol ini angker, Bram membela. Berhenti dulu dong, kebelet pipis nih gua, pinta John. Anjir, ntar aja deh di rest area, kataku dengan sedikit kesal. Gila, gak kuat gua, please berhenti dulu ya, John memaksa. Perlahan ku tepikan mobil yang ku kemudikan. 1-2 kendaraan melewati kami. Lampu dan mesin mobil tetap kunyalakan sebagai penanda agar tidak ditabrak mobil lain. John, pakai botol kencingnya ya, jangan sembarangan, pintaku. Alah Sep, ribet lu. Dia malah mengencingi pembatas jalan. Gemericik suara kencingnya terdengar jelas, begitu jelas, memecah keningan di sela suara mesin mobil kami. Boy, wah, bener-bener lu John. Aku kesal melihat perbuatannya. Ia mengencingi pembatas jalan yang ada tanda silang warna putih. Entah tanda apa, aku sendiri tidak tahu. Kesambet baru tahu rasa lu John, delik Bram dengan nada marah. Setan lagi. Kebanyakan nonton horor lu pada. Woi, setan Cipularang, makan tuh kencing gua, teriak John seolah menantang. Udah, lu buruan masuk, pintaku dengan kesal. Kami melanjutkan perjalanan. Sempat mengobrol beberapa saat, namun mereka akhirnya tidur pulas, menyisakan diriku yang harus tetap fokus mengemudi. Di tengah perjalanan, aku melirik spion depan. Aneh, aku tidak melihat John di kursinya. Kulirik lagi dari spion untuk memastikan. Dan benar tidak ada. Woi, bangun woi, bangun. Aku panik
dan membangunkan teman-teman. "John mana John? John mana?" Seketika kuijak rem. Mobil berhenti. "John?" panggil Mary. "John hilang anjir," kata Bram panik. Itu dia John," kata Dian. Terlihat John berada di pinggir jalan. Ia melangkah gontai menuju semak-semak belukar yang berada di sepanjang tol. Ia semakin jauh melangkah. Kami pun berusaha turun dan mengejarnya tanpa berpikir sesuatu yang ganjal. Termasuk kalau dia tertinggal, harusnya dia berada jauh di belakang. Dan aku sangat yakin John tadi sudah masuk mobil dan bercengkrama. Belum sempat kami berhasil mengejar, John sudah menghilang begitu saja, ditelan kegelapan. Mataku membelalak, berharap menemukan sosok John. Namun, tak juga kudapati. Tuhan, seketika aku sangat merinding. Aku Bram. Semenjak John menghilang secara misterius, aku mengalami kejadian demi kejadian aneh. Ada sesuatu yang sepertinya mengikutiku setiap hari. Tapi entah apa, badanku semakin hari semakin berat. Tapi berat badan tidak bertambah. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan tol Cipularang yang pernah kulewati bersama teman-teman. Apakah ada setan yang mengikutiku ke rumah? Aku berusaha untuk selalu berpikir positif. Tapi aku tidak bisa lari dari hal-hal ganjil yang hampir setiap minggu kualami. Waktu itu sekitar jam 10 malam, perutku lapar. Segera aku turun ke lantai 1 untuk memasak mie instan. Sengaja aku tidak menyuruh Bina. Kasihan, dia sudah bekerja seharian. Lagi pula, hanya masak mie instan saja. Itu hal yang mudah. Tapi, sebelum aku sampai di dapur, kulihat Bina sedang mengiris bawang. Aneh, biasanya dia jam segini sudah tidur. Sengaja aku bersembunyi di balik dinding. Aku benar-benar curiga kalau itu bukan Bina, sebab dia mengiris bawang dengan tidak wajar. Ia menggerakkan pisau layaknya memotong daging. Pisau itu hentak-hentakan dengan keras, padahal cuma bawang. Dan benar saja, saat Bina berpindah tempat untuk meraih sesuatu, dia tidak berjalan. Ia justru meloncat-loncat seperti pocong. Wajahnya juga sangat datar dan tatapannya kosong. Sumpah, bulu kuduku merinding. "Bram, kamu lagi ngapain?" Suara bapak mengagetkanku. "Duh bapak, bikin kaget saja pak. Pak, lihat Bina, kayaknya kesurupan deh." "Mana?" tanya bapak. Mataku kembali melihat. Semula Bina berada. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di dapur. Pandanganku mencoba menyisir setiap sudut dapur. Tak ada. Bina menghilang begitu saja. Kamu ngayal aja Bram." Bapak menepuk kepalaku dengan koran yang ia pegang. Ia lalu balik badan dan pergi ke kamar. Bukan hanya kejadian ganjil malam itu saja. Ada yang lebih gila. Itu terjadi di kamar mandi saat aku sedang mencuci muka. Pintu kamar mandi tiba-tiba diketuk dari luar tanpa ada suara yang memanggil. Ketika aku buka pintunya, kutemukan sebuah tali putih terbuat dari kain seukuran 1 meter. Tali itu kusut dan begitu kotor. Bahkan tali itu juga menyembulkan bau busuk. Aku curiga kalau itu adalah tali dari kain kafan. Satu hal lagi yang membuatku sangat takut dan cemas. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di lorong rumah sakit, waktu itu sedang menjenguk tante yang sakit, ada seorang anak perempuan. Kutaksir, umurnya sekitar 10 tahunan. Ia terlihat tengah duduk di atas kursi roda. Saat aku melintas di depannya, ia justru menangis jadi-jadinya. Jarinya menunjuk-nunjuk ke arahku. Pocong. Ia menangis, lalu mengamuk. Tanpa menghentikan tangisnya, ia menyuruhku pergi dari hadapannya.
Hal itu membuatku bingung. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Kulihat sekeliling, tak ada siapa-siapa juga. Tak kutemukan siapapun, apalagi sosok pocong seperti yang dikatakan bocah itu. Semua kejadian itu begitu ganjil bagiku. Dan yang paling mengganggu, kenapa badanku semakin hari semakin berat saja. Seperti ada sesuatu yang menimpa bahuku. Bahkan terkadang sekujur tubuhku juga terasa panas. Bram, gue ngerasa ada yang aneh sama hidup gue akhir-akhir ini, kata Dian. Dia adalah pacarku. Hubungan kami sudah berjalan 5 tahun. Gue juga ngerasain hal yang sama, Di. Kami berdua duduk di sebuah kafe, menikmati kopi robusta. Ia bercerita banyak hal aneh yang ia alami setelah kejadian tol Cipularang. Katanya, suatu malam saat dia hendak tidur, ada seorang yang bersiul di kamarnya. Dia coba mematikan lampu dan memejamkan mata, tapi suara siul itu datang lagi. Gua ngerasa ada yang ngikutin gua, tambah Dian sambil menyeruput kopinya. Sama, Di, jawabku singkat. Aku menarik napas berat. Gua ngerasa diikutin pocong. Gua nemuin tali kain kafan di rumah, tambahku. Serius lu, Bram? Iya, ada yang gak beres nih. Lu tahu hal gila yang gua alami baru kemarin? Gua kan selfie di kamar sendiri. Nih, lu lihat sendiri hasil fotonya. Ia menyodorkan smartphone-nya. Aku melihat ada sosok lelaki dengan wajah samar dan rambut gondrong di foto itu. Hapus, Di, udah gak bener nih kita. Pasti gara-gara kejadian di tol Cipularang. Aku berdecak kesal, bulu kuduku merinding. Dan di perjalanan pulang, aku dan Dian tidak mengobrol. Kami sama-sama bingung tentang apa yang sedang terjadi pada hidup kami. Tatapan Dian kosong ke arah jalan, sedangkan aku fokus mengemudi mobil. Mobil yang aku kendarai melintas perumahan elit yang sepi. Hanya ada pohon-pohon beringin yang berjajar di sepanjang jalan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas di komplek ini. Tiba-tiba saja, ekor mataku melihat 3 orang perempuan berpakaian kebaya, sarung kain batik, dan konde. Mereka memandangi ke arahku dengan tatapan tajam. Dian, lo lihat. Saat menoleh ke Dian, ia tengah tertunduk. Ku berhentikan laju mobil, menyibakkan anak rambutnya yang menutupi wajah. Kulihat wajah pacarku penuh dengan bedak yang baunya menyengat. Aku tidak pernah mencium bau bedak semenyengat itu. Bedaknya sangat tebal dan acak-acakan sampai beramburan di jok mobilku. Lalu ia keluar dari mobil tanpa berbicara apapun. Saat aku hendak menyusulnya, aku terkejut dengan apa yang kulihat di hadapanku. Itu sebuah pesta pernikahan. Orang-orang berpakaian batik dengan wajah pucat berduyun-duyun masuk ke tenda yang sudah dihias dengan janur. Kulihat Dian digandeng sosok laki-laki tinggi besar dengan badan penuh dengan bulu masuk ke dalam tenda. Asep, Asep, Asep. Seseorang memanggilku. Aku sangat kenal dengan suara itu. Dia tetangga kosku, Mbak Tika. Katanya, dia itu indigo, bisa melihat hantu. Aku sebenarnya tidak percaya kalau dia benar-benar indigo. Kadang memang ada saja orang yang mengaku-ngaku bisa melihat hantu agar mendapat perhatian dari orang lain. Aku membukakan pintu kos. Ada apa ya, Mbak? Tanyaku heran. Tidak biasanya dia mengetuk pintu kosku malam-malam begini. Oh, ini aku punya oleh-oleh dari Malang buat kamu. Dia menyerahkan sekantung plastik makanan khas Malang. Wah, terima kasih ya, Mbak. Ia tersenyum sambil mengangguk. Namun
Seketika raut wajahnya berkerut dan berusaha melongok ke dalam kosanku. "Kamu habis dari mana, Sep?" Dia bertanya sambil ketakutan. Maksud Mbak?" "Walah Sep, itu di kamar kosmu ada anak kecil lagi lari-larian. Lihat, mukanya berdarah gitu." Mbak Tika semakin ketakutan dan langsung pamit. Semenjak kejadian malam itu, Mbak Tika sering menceritakan kalau di kamar kosku ada anak perempuan yang umurnya kira-kira 7 tahunan. Ada luka parah di kepalanya yang membuat darah membasahi seluruh bagian wajah. Katanya, perempuan itu membawa sebuah boneka beruang yang sudah usang. Ia bermain di dalam kamar kosku. Beberapa hari kemudian, aku menyaksikan kejadian yang sangat di luar nalar. Malam itu, aku terbangun dari tidur. Ku dengar suara pintu terkuak. Itu dari pintu kosnya Mbak Tika. Ku intip dari kaca dan kulihat Mbak Tika keluar dari kamar kos dengan tatapan kosong. Ia naik ke atas balkon dan menjatuhkan diri begitu saja. Kamar kosku ada di lantai 4. Dari ketinggian itu, Mbak Tika tewas. Ganjil, kenapa hal ini terjadi? Apakah ini masih ada kaitannya dengan tol Cipularang? Tapi, kenapa Mbak Tika yang menjadi korban? Setelah kematian Mbak Tika yang tidak wajar, aku makin sering terbangun di tengah malam. Entahlah, seperti ada yang menggeletiki telapak kakiku. Bukan hanya itu saja, aku juga sering mendengar suara langkah kaki yang berlarian ke sana kemari di dalam kamar kosku. "Sep, thanks banget sudah datang," kata Bram. "Iya Bram, gue gak nyangka Dian bisa sakit parah kayak gini." Malam itu, aku sedang di rumah sakit untuk menjenguk Dian yang sedang sakit parah. Bram menceritakan kalau sebelum pacarnya sakit, ia mengalami hal mistis yang menurutku sangat tidak masuk akal. Dinikahi di demit. Aku hampir tidak percaya dengan hal itu. Tapi yang terpenting saat itu adalah kondisi Dian yang masih belum sadarkan diri. Dian masih tak sadarkan diri di atas kasurnya. Selang infus terpasang di lengan kirinya. Wajahnya pucat dan kantung matanya hitam. Ia mengenakan baju tidur berwarna merah. Aku dan Bram diminta keluarga Dian untuk menjaganya malam ini. Mereka harus pulang dulu untuk berganti pakaian dan istirahat. Kami berdua tidak keberatan dengan permintaan itu. Lagi pula, besok hari libur. Hanya Dian satu-satunya pasien dalam ruangan itu. Kami duduk di samping Dian sambil membicarakan keanehan-keanehan yang kami alami akhir-akhir ini. Kami membiarkan hal itu di dalam ruangan tempat Dian dirawat. Dinding ruangannya dicat warna putih. Tepat di samping kita mengobrol, terdapat jendela dengan tirai berwarna biru. Sebuah televisi berukuran 20 inch diletakkan di bagian depan ranjang pasien. Televisi itu tidak kami nyalakan. Aku meraih remote AC dan mengatur suhunya. Ruangan itu terlalu dingin. Sementara itu, di atas televisi terdapat sebuah jam dinding yang ditemukan di tembok. Setiap detik suaranya menemani kami dan terdengar sangat jelas saat cerita kami jeda. Sekitar jam 12 malam, kami tertidur di samping ranjang Dian. Belum lama terlelap, aku terbangun. Aku melihat Dian sedang duduk di atas ranjangnya. Kulihat sekitar. Selang infus masih terpasang di lengannya. Namun, aku tidak melihat Bram. Mungkin ia sedang pergi ke toilet. "Dian, lu udah bisa bangun?" tanya aku sambil tersenyum bahagia. Dia tidak menjawab. Kusentuh lengannya, merasa dingin dan kaku. Segera aku panggil dokter melalui telepon untuk mengecek keadaan Dian. Beberapa saat kemudian, dokter datang. Dokter itu segera memeriksa Dian yang masih duduk sambil tertunduk. Anehnya, dia masih tidak sadarkan diri. Tubuhnya kaku dalam posisi seperti itu. Ia tidak bisa dibaringkan kembali.
Kenapa, Sep? Bram datang dengan wajah panik. Sorry, tadi gue ke toilet, tambahnya. Dian gak bisa dibaringkan, Bram, ucapku. Anjir, apa lagi sih ini? Bram berdecak kesal. Dokter pun heran. Baru kali ini dia menemukan pasien yang tubuhnya kaku, dalam kondisi duduk seperti di semen, sehingga tidak dapat dibaringkan lagi. Bahkan sampai keesokan harinya, tubuh Dian masih dalam posisi duduk sambil tertunduk. Matanya tetap terpejam dan suhu tubuhnya semakin dingin. Kami sudah coba mengangkat tubuhnya agar bisa dibaringkan, tetapi tubuhnya seperti dipaku. Tidak bisa diangkat sama sekali, bahkan oleh 3 orang sekalipun. Keluarga Dian menangis melihat keadaan Dian yang semakin parah dan aneh. Padahal dokter menyebut Dian masih hidup. Tapi, ya Tuhan. Tepat pada jam 5 sore, tiba-tiba tubuh Dian lunglai. Ia akhirnya terbaring dengan sendirinya. Hal itu membuat kami kaget dan sedikit lega. Kami langsung manggil dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kami benar-benar tidak percaya bahwa dokter menyatakan Dian sudah meninggal. Aku Mary, tentu aku mendengar kabar kalau Dian meninggal secara tidak wajar. Aku tahu, pasti ini ada kaitannya dengan kejadian yang kami alami di Tol Cipularang. Aku dengar semua teman-temanku mengalami kejadian aneh, termasuk aku. Akhir-akhir ini, aku merasa bosan menjalani hubungan dengan pacarku, Ardi. Kami bahkan sudah putus. Aku yang mengakhirinya. Rasa cinta yang dulu menggebu-gebu, sekarang hilang begitu saja. Anehnya, aku malah jatuh cinta pada sosok laki yang selalu hadir dalam mimpiku. Namanya Agung. Semakin hari, aku semakin mencintainya. Dia sosok yang tampan, kulitnya putih bersih, dan postur tubuhnya proporsional. Setiap malam, dia datang ke dalam mimpiku, membawakan bunga dan coklat. Anehnya, setiap barang yang berikan padaku dalam mimpi, barang itu selalu aku temukan di atas kasur saat aku bangun. Sungguh romantis, bukan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Biarlah, aku tak peduli. Aku sangat ingin sekali memeluknya dan menanyakan di mana laki itu tinggal. Saking penasarannya, aku berniat akan menanyakan dalam mimpi. Dan untungnya dia mau menjawab semua pertanyaanku. Malam itu, dalam mimpi, aku dibawa ke sebuah taman yang ramai oleh pengunjung. Di sana, anak-anak kecil yang masih mengenakan berseragam sekolah tengah bermain bola plastik. Mereka tampak sangat bahagia sekali. Ada juga beberapa lansia tengah duduk-duduk menikmati suasana taman. Melihat anak-anak muda yang tengah berolahraga, pohon-pohon rindang membuat suasana taman begitu teduh. Juga rerumputan hijau dan rapi menambah kesan asri suasana taman. Aku duduk bersama Agung di bawah pohon yang paling rindang. Saat itu, aku mengenakan jaket hitam dan celana jeans pendek. Dia tersenyum kepada aku. Matanya memandangiku penuh cinta. Apakah aku bisa bertemu denganmu di dunia nyata? Bisa. Jawabnya singkat. Di mana? Tol Cipularang, kilometer 97. Jawabnya. Ia lalu tersenyum kepada aku. Dulu, aku meninggal di sana. Tambahnya. Aku akan menemuimu di sana, Gung. Aku janji. Ku peluk tubuhnya yang terasa hangat dan menenangkan. Temui aku jam 12 malam di sana, sayang. Ujarnya sambil mengelus rambutku. Anehnya, malam berikutnya, aku langsung menancap gas mobilku. Seperti yang dijelaskan Agung, aku melajukan mobil menuju Tol Cipularang, kilometer 97. Malam itu aku keluar rumah diam-diam, tanpa memberitahu kedua orang tuaku. Sesampainya di kilometer 97, ku parkirkan mobil di tepi jalan. Di sana, ku temukan taburan bunga yang berserak.
Di antara bunga-bunga itu, ada sebuah karangan bunga yang terpajang di pembatas jalan. Karangan bunga itu bertuliskan, "Mengenang 5 tahun kematian anak kami tercinta, Agung." Mimpiku benar, ia meninggal tepat di tol Cipularang kilometer 97. Aku tidak sabar menemuinya, kataku dalam hati. "Gung, Agung, aku datang nih." Ku coba memanggilnya agar ia menampakkan diri. Selang beberapa menit, aku mencium aroma yang sangat ku kenal. Itu aroma tubuh Agung, seperti saat dalam mimpi. Aku masih sangat mengingatnya. Tuhan, aku semakin jatuh cinta dan tidak sabar ingin bertemu dengannya. Aku mencium aroma tubuh Agung menguar dari segala arah. Kemudian aku melihat Agung sedang berdiri sambil tersenyum tidak jauh dari tempatku berdiri. Mungkin jaraknya hanya segelemparan batu. Ia melambai-lambaikan tangannya, memintaku untuk mendekat. Perlahan aku mendekatinya. Ia kemudian melangkah melewati pembatas jalan sambil terus menatapku. "Ayo sini, ikuti aku," katanya sambil turun ke semak-semak. Aku mengikutinya turun ke semak-semak. Ia mengajakku untuk melangkah lebih jauh lagi. Semakin masuk ke dalam kegelapan malam, sejenak aku tidak bisa melihat apapun. Namun beberapa saat kemudian, kulihat sebuah cahaya yang perlahan semakin mendekat ke arahku. Titik cahayanya semakin lama semakin membesar, menyilaukan mata, lalu meredup. Kulihat dengan jelas, keramaian manusia berlalu lalang melewatiku tanpa melirik wajahku. Di antara lalu lalang orang, kudapati Agung masih melambaikan tangannya, memintaku agar tetap jalan mengikutinya. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah puncak. Dari atas sana, kulihat keramaian manusia sedang beraktivitas. Ada anak-anak kecil yang sedang main sepeda. Ibu-ibu menyapu halaman rumah. Seorang laki tua sedang duduk menikmati secangkir teh. Aku tidak menyangka ada kehidupan yang begitu ramai di sini. "Kita di mana, Gung?" tanyaku sambil menggenggam lengannya. "Di puncak Gunung Hijau," jawabnya singkat sambil tersenyum hangat. "Nanti kau akan tinggal di sini selamanya," lanjutnya. "Bersamamu?" tanyaku. "Iya, kita di sini selamanya dan gak akan ada yang ganggu kita, Mary." Ia memelukku dengan hangat. Namun saat ia melepaskan pelukannya, aku sangat terkejut melihatnya tanpa kepala. "Gung, kepala kamu kemana?" "Kepalaku putus ketabrak bis." Suara itu berasal dari bawah kakiku. Kutemukan kepala Agung tergeletak di tanah. Ia tersenyum mengerikan. "Kamu akan tinggal di sini selamanya dan gak akan pernah pulang lagi." Seketika pundakku terasa berat, seperti ada beban puluhan kilo, sehingga membuatku terkapar ke tanah. Entah setelah itu apa yang terjadi, aku tidak ingat. Keesokan paginya, kepalaku sangat pusing sampai tidak mampu untuk berdiri. Sambil memicingkan mata, kulihat sekelilingku. Aku sedang berada di sebuah rumah bilik dengan cat putih yang mulai mengelupas. Keringat bercucuran dari badanku. Ruangan ini sangat panas. Hanya ada kipas angin butut tergantung di dinding. "Oh, udah bangun, Nak. Aku Mak Minah. Semalam Mak dengar kamu jerit-jerit di dekat sini. Ternyata kamu kesurupan, Nak," katanya sambil mengunyah sirih dan sesekali meludahkannya ke sela-sela lantai bambu. "Kesurupan?" tanyaku sambil meringis memegang kepala yang masih terasa pusing. "Iya, nama kamu siapa, Nak?" "Mary, Mak." "Kamu kok bisa ada di daerah sini semalam?" "Aku dibawa seseorang, Mak.
Temanmu? Bukan, dia kekasihku dalam mimpi. Tapi entah kenapa semalam kepalanya putus. Lanjutku. Wah, itu si setan, nak. Sekitaran sini banyak setannya. Harus hati-hati. Ujarnya sambil membuang sisa sirih yang ia kunyah. Aku mencoba untuk bangun. Dia membantuku. Hati-hati, nak. Terima kasih udah selamatin saya, Mak. Iya, sama-sama, nak. Dia meraih segelas air. Bibirnya komat kamit seperti sedang membaca mantra. Lalu meniup air itu dan menyerahkannya kepadaku. Ini diminum, biar dia gak ngikutin kamu lagi. Kayaknya kamu kena pelet setan Cipularang. Ada setan yang suka sama kamu. Aku tercengang mendengar penjelasannya. Segera aku habiskan air itu. Aku tidak menyangka bisa sampai seperti ini. Setan suka padaku. Sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, aku memang tidak pernah lagi memimpikan Agung. Tetapi semua belum berakhir di situ. Aku mengalami kejadian aneh lainnya. Setiap tengah malam, ada seorang wanita yang membangunkanku. Dia mengajakku bermain ayunan di halaman rumah. Dia baik dan suka memainkan rambutku dengan jemarinya. Tubuhnya tinggi, mungkin 2 kali lipat dari tinggi tubuhku. Cuma memang agak membusuk, tapi entah kenapa aku nyaman-nyaman saja di dekatnya. Semakin lama, dia semakin akrab denganku. Kami menjadi sahabat sejati. Sekarang dia tidak hanya membangunkanku di tengah malam, bahkan dia suka mengikutiku ke kamar mandi, kantor, dan kafe. Dia suka duduk di kursi mobilku, baris ketiga. Untuk itu, aku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menduduki kursi itu. Dia selalu di sana, duduk manis, sesekali tersenyum. Ya, dia itu kuntilanak. Kuntilanak yang berteman denganku selalu membisikkan sesuatu di telinga setiap malam. Ia mengajakku untuk bunuh diri, menjanjikan kehidupan yang abadi dan bahagia dengannya. Ah, memang dia benar. Saat ini, aku sudah tidak menikmati kehidupanku. Semua terasa hampa. Aku sudah tidak tertarik lagi bergaul dengan teman-temanku, mengobrol dengan keluarga, dan jalan-jalan keluar kota. Semua sudah tidak menyenangkan lagi bagiku. Kebahagiaanku hanya ketika bersama kuntilanak, apalagi kalau dia tersenyum, sangat menyenangkan hatiku. Di suatu sore, aku sedang mengiris tomat. Kuntilanak tiba-tiba muncul dari belakangku. Ia memelukku dan membisikkan ajakan untuk bunuh diri. Aku tersenyum dan membalikkan badan. Ia menatapku dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ibu kepada anaknya. Iya, mungkin hubungan kami sekarang sudah lebih dari sekedar teman. Dia sudah seperti ibu bagiku, tepatnya ibu kedua. Apa aku akan bahagia di duniamu? Tanyaku kepada kuntilanak. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku kemudian mendekatkan pisau ke pergelangan lengan kananku, membuat kuntilanak itu kembali tersenyum bahagia. Sesaat sebelum kuiriskan pisau di permukaan kulit, suara seorang menegurku. Mary, apa-apaan kamu? Itu bapak. Ia merampas pisau dari tanganku sambil mendelik marah. Keningnya berkerut. Kamu kenapa, Mary? Bapak menarik lenganku dan membawaku ke ruang keluarga. Kami duduk di sana. Mary, akhir-akhir ini bapak perhatikan tingkah kamu aneh. Kadang ngomong sendiri. Terus tadi, apa-apaan kamu? Kamu mau bunuh diri? Ada apa sebenarnya? Cerita ke bapak. Bapak membetulkan posisi kacamatanya dan menatapku tajam.
Baiklah, aku mau jujur Pak. Aku punya teman gaib. Bapak terkejut mendengar jawabanku. Siapa? Kuntilanak Pak. Bapak menyenderkan punggungnya ke sofa, kemudian geleng-geleng kepala. Dari ekspresi wajahnya, sepertinya ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Kemudian ia merogoh smartphone-nya. Bapak mau apa? Tanyaku. Ia tidak menjawab dan tetap menunggu seseorang mengangkat telepon. Halo, tolong hari Rabu kirimkan psikiater ke rumah saya ya, di Jalan Aditya Warman. Iya, untuk anak saya, umurnya 23 tahun. Oke, saya tunggu. Bapak berbicara dengan seseorang dari seberang teleponnya. Pak, aku nggak gila Pak. Aku beneran punya teman kuntilanak. Dia bahkan sekarang berdiri di samping Bapak. Jelasku dengan nada tinggi. Tapi Bapak tetap tidak peduli. Bapak tahu, pasti kamu sedang ada masalah yang gak bisa diungkapin. Mulai sekarang, kamu tidur dengan ibumu. Sementara Bapak akan tidur di kamar kamu. Bapak akan terus awasin kamu. Takutnya nanti malah coba bunuh diri lagi. Jujur, aku tidak terima Bapak memperlakukan seperti ini. Mungkin kuntilanak benar. Aku harus bunuh diri saja, memulai kehidupan baru di dunia baru. Tapi sayangnya, aku tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Ibu dan bapak sangat ketat menjagaku. Sampai-sampai ibu yang memandikanku. Mereka tidak membiarkanku sendirian. Hingga pada suatu malam, ada 3 orang laki-laki yang mengendap-endap masuk ke rumahku. Mereka bertopeng badut, jaket hitam, celana jeans, dan membawa pistol. Mereka berhasil masuk ke kamar tempatku dan ibu tidur. Jangan sekali-kali berteriak. Kami tidak segan-segan membunuh kalian, kata salah satu dari mereka. Aku dan ibu ketakutan. Mereka menggeledah sisi kamar, membuka lemari, dan merampas perhiasan emas. Mereka juga meminta kode berangkas yang ibu simpan di dalam lemari. Dengan terbata-bata, ibu menyebutkan kode berangkasnya. Ketika mereka sibuk mengeruk uang, buru-buru ibu meraih smartphone dan berusaha menghubungi polisi. Sialnya, salah satu dari mereka menyadari itu, lalu memberitahu temannya yang memegang pistol. Segera ia membidik punggung ibu. Aku refleks mendorong ibu, dan peluru itu melesat tepat mengenai dada kiriku. Bram, Mary meninggal. Pagi-pagi sekali, Asep meneleponku. Ah, serius loh? Aku benar-benar terkejut mendengar kabar itu. Pemakamannya hari ini. Lu datang aja. Gua tunggu di rumah Mary. Oke. Gua kesana sekarang. Hari itu juga, aku langsung berangkat ke rumah Mary, menyaksikan prosesi demi prosesi pemakamannya. Keluarga Mary begitu terpukul atas kematian anaknya. Mereka menangis terseduh-seduh di samping makam Mary. Puluhan orang hadir dalam pemakaman itu. Papan bunga, ucapan bela sungkawa terpajang di panjang jalan masuk pemakaman. Lu nyadar gak sih kalau kematian teman-teman kita kayak ada kaitannya sama tol Cipularang? Kata Asep sambil terus menyaksikan prosesi pembacaan doa untuk Mary di pemakaman. Kita kualat, Sep, kataku singkat sambil membuka kacamata hitam dan menoleh ke Asep. Anjir,
Anjir Bram, mata lu kenapa? Asep terkejut saat memperhatikan bola mataku. Akhir-akhir ini memang mataku terasa perih. Aku pikir hanya iritasi ringan. Jadi aku hanya menggunakan obat tetes mata untuk menyembuhkannya. Nih, lihat. Asep menyodorkan smartphone-nya, menyalakan kamera depan. Anjir, mata gua kok nambah parah. Aneh, kedua bola mataku menonjol seperti hendak keluar dari ceruknya. Lu harus periksa ke dokter Bram, saran Asep. Udah, kayak ini bukan sakit mata biasa Sep. Seumur hidup baru kali ini gua ngalamin kayak gini. Maksud lu, ini gara-gara tol Cipularang? Bisiknya. Sep, Dian mati mendadak, Mary juga. Bisa saja selanjutnya gua atau elu. Kataku sambil mengenakan kembali kacamata hitam dan beranjak pergi. Bukan dokter yang harus kutemui, melainkan seorang dukun. Ya, dukun yang bisa menyembuhkan mataku. Ini pasti gara-gara setan Cipularang. Aku sudah cukup sabar dan kali ini harus aku lawan. Setelah mendapati informasi dari internet, aku mendatangi dukun yang katanya sakti di Banten. Ia tinggal di kampung Citorek, sekitar 5 jam perjalanan dari Jakarta. Nama dukun itu Abah Sardim. Saat bertemu dengannya, ia tahu kalau aku diikuti pocong tol Cipularang. Ia lalu menyemburkan air yang sudah dibacakan mantra ke seluruh tubuhku. Pocong itu sudah pergi, katanya sambil tersenyum. Aku duduk sila di ruang tamu rumah Abah Sardim. Rumah itu bertipe panggung. Dindingnya dari anyaman bambu, lantainya dari papan, tapi atapnya sudah menggunakan genting. Ia tidak tampak seperti dukun di film-film yang sering kutonton, tapi ia terlihat seperti warga biasa saja, mengenakan baju partai yang sudah lusuh, peci hitam yang sudah mengkilap, sarung butut yang kusut, seperti tidak disetrika. Dari wajahnya yang keriput, dapat ku tebak kalau Abah Sardim itu berumur kisaran 50 atau 60 tahun. Air ini kamu basuhkan ke kedua matamu setiap mau tidur. Mudah-mudahan lekas sembuh. Ia menyerahkan sebotol air yang sudah ia bacakan mantra. Seminggu setelah kematian Bram, aku semakin yakin kalau setan Cipularang menaruh dendam pada kami semua. Dan sekarang yang tersisa hanyalah aku. Semua teman-temanku sudah mati dengan mengenaskan. Semua terasa ganjil. Mereka mati satu persatu dengan sangat cepat. Atas dasar itu, aku tahu kalau setan Cipularang akan segera menghabisiku. Aku mendengar dari ibunya Bram kalau beberapa hari ini dia suka digentayangi arwahnya Bram. Mereka sering mendengar langkah kaki di rumahnya dan suara Bram memanggil-manggil di halaman rumah, meminta tolong. Apakah Bram benar-benar gentayangan atau setan Cipularang yang menyerupai Bram dan meneror keluarganya? Untuk mencari tahu kebenarannya, aku mendatangi ibunya Bram. Ia menceritakan kejadian demi kejadian aneh di rumahnya setelah kematian Bram. Bisa ibu ceritain kejadian aneh yang ibu alami akhir-akhir ini? Siapa tahu aku bisa bantu, Bu. Pintaku. Ia terlihat ketakutan. Keningnya berkerut. Jadi malam itu ibu lagi masakin nasi goreng buat suami. Tiba-tiba saja ibu nyium bau parfumnya Bram di dapur. Bau parfum itu sangat menyengat. Dan ibu hafal betul Sep kalau itu parfumnya Bram. Ia menarik perlahan dan mengembuskannya.
Terus ibu cari-cari sumber bau itu, ternyata berasal dari kolong meja makan. Terus Sep, pas ibu tengok ke bawah, ibu melihat sepasang kaki yang sedang berdiri mengenakan sepatunya Bram. Duh, ibu hafal banget. Itu betis anak ibu, Sep. Air matanya mulai mereka. Ia mengusapnya dengan tisu. Kemudian mulai terisak. Tapi pas ibu berdiri, malah gak ada siapa-siapa di depan meja. Pas ibu cek lagi ke kolong meja, Sep, kaki itu masih ada. Terus Bu, aku mendengarkan dengan seksama. Habis itu Asep, ibu panggil bapak. Tapi bapak gak nyaut. Buru-buru ibu ke ruang keluarga. Di sana, ibu lihat bapak lagi berdiri menghadap jendela. Tatapannya kosong. Sebelum melanjutkan ceritanya, ia menyeruput segelas teh tanpa gula. Pas ibu pegang pundaknya, bapak malah ketawa-tawa sambil loncat-loncat kayak pocong, Sep. Tangannya bersitegap di perut, kepalanya tertunduk, matanya melotot. Dan ternyata bapak kesurupan, Sep. Bukan hanya kejadian itu aja, Asep. Hampir tiap mau tidur, ibu nemuin serpihan tanah merah di atas kasur. Ibu takut, Asep, katanya dengan wajah ketakutan. Dari cerita yang ku dengar dari ibunya Bram, aku yakin kalau yang meneror keluarga Bram adalah setan Cipularang. Walau bagaimanapun, aku harus cari cara agar setan itu tidak lagi meneror keluarga Bram. Tapi bagaimana? Apakah aku harus mendatangi dukun? Aku tidak percaya pada dukun. Hari demi hari berlalu, saat aku masih memikirkan setan yang meneror keluarga Bram. Entah kenapa, ada luka cakar yang melintang di bagian perutku, sangat panjang. Dari dada sampai ke perut, bagian bawah. Semakin hari, luka cakar itu tambah parah, menjadi koreng yang perlahan mengeluarkan nanah. Terasa panas sekali kalau malam hari. Apalagi kalau aku mengenakan baju, tergesek-gesek sangat menyakitkan. Aku sudah berobat, namun luka itu tidak kunjung sembuh. Apakah ini salah satu perbuatan setan Cipularang? Luka di perutku semakin parah. Goresan itu membesar, membuat memar di sekujur perutku. Beberapa kali aku pergi ke dokter, tapi lukanya tidak kunjung sembuh. Sudah 2 hari aku berbaring di kamar kosku. Luka yang terus menggerogoti perutku membuat susah mengenakan baju. Kamarku seperti kapal pecah, acak-acakan. Aku tidak sanggup memaksakan badanku untuk banyak bergerak. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki anak kecil yang berlarian di kamar kosku. Aku yakin kalau mereka adalah setan Cipularang yang sudah lama mengikutiku. Malam itu, kubiarkan TV menyala, menyiarkan berita politik nasional. Aku terbaring di atas kasur sambil sesekali meringis menahan sakit. Seketika terlintas dalam benakku untuk mencari tahu tentang misteri tol Cipularang. Kurai smartphone yang tergeletak di meja kerjaku sambil bersandar. Aku langsung melakukan pencarian di internet tentang tol Cipularang. Menurut beberapa berita tentang kecelakaan di tol Cipularang, aku terus scroll ke bawah. Muncullah sebuah artikel yang membahas tentang Gunung Ejo. Artikelnya menjelaskan kalau kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang ada kaitannya dengan kankeran Gunung Ejo. Di sana juga ada sebuah petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Saat sedang serius membaca artikel, tiba-tiba saja lampu kosanku mati. Hanya cahaya smartphone yang menjadi penerang. Dengan perlahan, ku coba bangkit dari tempat tidur untuk mencari lilin di dalam lemari. Kuarahkan cahaya smartphone ke dalam kamar dan berhasil meraih sebatang lilin yang masih utuh. Kunyalakan lilin itu.
lalu meletakkannya di meja kerjaku. Kembali kubaringkan badan di tempat tidur dan melanjutkan baca artikel. Selang beberapa saat, aku mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam kamar mandi. Bukan hanya satu orang saja, terdengar seperti ada dua orang yang sedang bermain di dalam kamar mandiku. Suara gemercik air ditumpahkan terdengar jelas. Perlahan, kuhampiri sambil membawa ke sebatang lilin. Suara anak kecil itu tidak berhenti tertawa. Kudorong pintu kamar mandi perlahan. Di dalam sana, kulihat ada dua anak kecil. Satu perempuan dan satu lagi laki-laki. Kepala mereka penuh darah. Yang perempuan membawa boneka, sedangkan yang laki-laki membawa sebuah robot-robotan. Mereka memandangiku dengan ekspresi datar. "Mati kau Asep!" Tiba-tiba mereka kompak berteriak dan hilang begitu saja. Seketika, luka di perutku terasa sangat sakit. Seperti ada sebuah jari yang mencabik-cabik lukanya. Lilin yang kubawa terjatuh di lantai dan padam begitu saja. Aku terjatuh di lantai sambil meringis, menahan sakit. Ingin rasanya aku berteriak minta tolong, tapi rasa sakit itu membuatku tidak mampu berteriak. Keringat mulai bercucuran di dahiku. Aku terlentang di lantai sambil meringis kesakitan. Saat itu, kulihat kedua anak kecil tadi berdiri di sampingku sambil tertawa melihatku. "Siapa kalian?" ujarku sambil menahan sakit. Mereka tidak menjawab dan terus memandangiku sambil tertawa cekikikan. Rasa sakit di perutku semakin parah hingga membuatku susah bernafas. Mataku terpejam menahan sakit yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tiba-tiba, tubuhku merasa seperti masuk ke dalam sebuah lubang hitam besar yang berputar-putar. Entah dalam keadaan sadar atau tidak, aku melihat sebuah mobil sedan sedang melaju di jalan tol Cipularang. Di dalam mobil itu, ada dua anak kecil yang sering mengantuiku akhir-akhir ini. Di bagian kemudi, ada seseorang lelaki yang sudah beruban mengendarai mobil dan perempuan berjilbab biru yang sibuk dengan smartphone-nya. "Ayah, aku mau minum," pinta anak perempuan dari kursi belakang. "Mama, tadi minum kita ditaruh di mana?" tanya lelaki itu sambil terus mengemudikan mobilnya. "Tadi Mama simpan di sini." Ia meraba-raba jok sebelah kanan. Tidak sengaja, botol air minum itu tersenggol, jatuh ke bawah dan menggelinding menghalangi pijakan rem. Mobil bus yang ada di depannya berhenti mendadak. Entah kenapa. Mobil yang ia kendarai menabrak bus itu karena remnya terganjal botol air minum. Aku melihat kedua anaknya mati, sedangkan pasangan suami istri itu masih bisa selamat. Badanku kembali seperti ditarik oleh pusaran cahaya. Aku melihat Gunung Ejo, tepat di tempat petilasan. Ada 3 orang lelaki yang sedang bersemedi. Mereka duduk sila, menghadap makam keramat. Aku melihat mereka sangat khusyuk, bersemedi di sana. Mereka dikelilingi makhluk aneh. Ada kodok besar yang berkepala manusia, harimau putih yang memancarkan cahaya, dan manusia-manusia yang berlumuran darah. Dan di sana, aku melihat John. Ia mendekat ke arahku dengan wajah cemas. "Gua minta maaf ya, Sep," katanya sambil menyentuh pundakku. Aku tidak menjawab, malah memerhatikan wajahnya yang sangat pucat. "Lo masih hidup, John?" tanyaku heran. "Iya, tapi dunia gua udah beda. Gua tinggal di alam jin di Gunung Ejo," jawabnya. "Ini semua salah gua, Sep."
tambahnya sambil terisak. Apa yang harus gue lakuin untuk menebus kesalahan ini, John? Lu masih bisa selamat, Sep. Bersihin bekas kencing gue di pinggir jalan tol Cipularang, ujar John. Seketika dia menghilang. Aku terbangun. Jantungku berdetak kencang. Keringat bercucuran sekujur tubuhku. Luka di perutku masih terasa sakit. Perlahan aku bangkit sambil terus meringis. Aku berjalan menuju tempat tidur dengan sangat hati-hati karena seluruh ruangan masih gelap. Listrik belum juga menyala. Sejenak aku bergeming dan mengingat-ingat percakapanku dengan John. Oh iya, bekas kencing John. Aku harus kembali ke tol Cipularang dan membersihkan bekas kencingnya. Semoga aku masih bisa selamat. Keesokan paginya, ku balut luka cakar di perutku dengan perban. Aku harus segera pergi ke tol Cipularang dan membersihkan bekas kencing John. Di layar smartphone, ku cari nomor telepon perusahaan sewa mobil. Setelah meminta unit diantar ke alamat ide kosku, aku paksakan tubuhku untuk mengemudi. Mobil yang ku kendarai melaju cepat menuju tol Cipularang. Mobil yang aku kendarai melaju dengan sangat cepat. Aku ingin segera sampai karena tidak kuat menahan rasa sakit di perutku. Jujur aku lupa di kilometer berapa sih John kencing sembarangan. Tapi aku masih ingat ada tanda silang di pembatas jalan. Setelah mobilku masuk tol Cipularang, ku kurangi kecepatannya. Dengan hati-hati, ku cari tanda silang di sepanjang pembatas jalan tol. Selang beberapa saat, akhirnya tanda silang itu kutemukan. Segera kunjak rem dan keluar dari mobil. Ku ambil sekompakan air dari dalam bagasi mobil. Sambil membaca doa sebisaku, ku siramkan air itu ke tempat bekas kencing John. Kami mengaku salah. Maafkan kami, Cipularang. Desisku sambil meneteskan air mata. Setelah dirasa cukup, aku bergegas masuk ke dalam mobil. Seketika, rasa sakit di perutku mulai reda. Satu hal yang aku sadari, ternyata aku tidak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang itu berdampingan bersamaku. Mereka minta dihargai sebagaimana manusia yang minta dihargai terhadap manusia lainnya. Aku berjanji kepada diriku sendiri kalau aku tidak akan pernah bertindak ceroboh dan menyepelekan hal gaib. Seketika lamunanku terbuyar. Ada seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangannya. Ini siang hari dan tidak mungkin kalau perempuan itu setan. Wajahnya terlihat sangat cemas, seperti sedang punya masalah besar. Aku kurangi kecepatan mobil dan berhenti tepat di depan wanita itu. Rambutnya pendek, mengenakan topi bundar, sepatu berwarna biru, kaos oblong warna biru, dan celana jeans. Mas, aku ikut dong sampai keluar tol. Aku diturunin suamiku. Dia marah-marah gak jelas. Tolong aku ya, please. Dia memohon sambil. Oh, iya mbak, silakan naik. Aku membukakan pintu mobil. Dia duduk di sampingku. Aroma parfumnya sangat wangi, memenuhi ruangan mobil. Mobilku kembali melaju dengan kecepatan stabil, melewati beberapa mobil depanku. Wanita itu diam saja, seperti dia masih kesal pada suaminya. Mbak, emang asalnya dari mana? Tanyaku mencairkan suasana. Aku dari Jakarta, Mas. Tadinya aku dan suami mau liburan ke Bandung. Dia malah marah-marah gak jelas cuma gara-gara
aku chatan sama teman kantorku. Dia cemburuan banget orangnya. Oh begitu. Mbak udah coba telepon dia buat minta maaf. Siapa tahu suami Mbak mau jemput lagi. Ujarku sambil terus fokus ke jalan. Sudah mas, tapi gak diangkat. Oh iya, mas sendiri mau kemana? Tanyanya. Aku gak kemana-mana mbak. Tadi aku habis bersihin bekas kencing temanku di pinggir jalan tol Cipularang. Rajin banget mas. Iya, teman saya sudah meninggal mbak. Kami mengalami kejadian aneh di teror setan. Mungkin gara-gara teman saya kencing sembarangan. Wah, masa sih mas? Serem juga ya, katanya. Iya mbak, harus hati-hati, jangan mengotori sembarangan. Dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil sedan terbalik di pinggiran jalan. Wanita di sampingku terkejut melihat kejadian itu. Mas, astaga, itu mobil suami saya. Aku mempercepat laju mobil dan mendekat ke mobil yang sedang terbalik itu. Segera wanita di sampingku turun dari mobil sambil menangis. Polisi berdatangan memasang polisi lain. Terdengar suara sirine ambulan mendekat. Seorang lelaki dikeluarkan dari dalam mobil. Ada bercak darah di keningnya. Tubuhnya lunglai. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Setelah menyaksikannya beberapa menit, aku disuruh melanjutkan perjalanan oleh salah seorang polisi karena dikhawatirkan terjadi kemacetan. Segera aku nyalakan kembali mesin mobilku dan melaju perlahan meninggal lokasi kecelakaan. Begitulah akhir ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.